Hari ini saya akan menyampaikan tema yang terakhir ya daripada visi kita, yaitu tentang kesehatan. Kita akan bicara tentang keluarga, keuangan, dan kesehatan, betul ya? Bagi yang belum mendengar tentang yang lain, saudara bisa lihat di Riverside Channel. Di situ ada khotbah-khotbah yang lengkap. Nah, ini tentang keluarga kan, yang kemarin kita 2 bulan yang lalu kita bahas. Kemudian kita sudah bicara mengenai keuangan, yaitu money dan mamon, ekonomi. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang kesehatan. Mana ini? Ini dia. Oke. Yang pertama-tama yang saya mau kasih tahu dulu adalah kesehatan. Saudara pengen sehat nggak? Pengen toh? Kita sering lupa, kita cuma selalu mendoakan orang itu kalau ulang tahun, ya. Berharap-harap supaya dapat umur panjang. Tapi umur panjang yang dimaksud oleh Alkitab sebenarnya adalah umur panjang yang bukan panjang tapi nggak produktif, saudara. Panjang tapi yang nyusahin orang. Ada kan? Orang umur panjang tapi 10 tahun terakhir itu nyusahin anak cucunya, nyusahin istri atau suaminya. Dan tentu saja dia tidak produktif, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau sudah yang seperti itu, menurut saya lebih baik dipertahankan, dia tetap ada, atau lebih baik secepatnya dihantar ke rumah Bapak. Tapi banyak orang lucu, dalam keadaan seperti itu pun didoakan orang supaya cepat nggak pulang-pulang. Betul nggak? Loh, kok tegang? Nggak senang rupanya. Loh, iyalah saudara. Satu kali saya pernah mengunjungi tante saya yang sudah umur 80 berapa lah ya, saya lupa. Dia sudah 6 tahun tidur nggak bangun-bangun, saudara. 6 tahun tidur nggak bangun-bangun, tapi hidup. Waktu saya datang, doanya apa? Ya, doanya cuma satu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, biarlah dia pulang secepatnya dalam keadaan damai. Iyalah. Nah, anaknya nggak marah, nggak tersinggung. Tapi dia nggak berani minta. Kenapa? Ya karena takut dianggap durhaka lah, karena sungkan nanti dianggap nggak berbakti lah, macam-macam. Tapi dalam hati yang paling dalam, dia juga sudah nggak tahan. 6 tahun merawat, membiayai, dan dia tidak bisa bebas melakukan segala aktivitasnya karena harus menjaga, betul kan? Maka itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memang kita harus umur panjang. Maksudnya harus bukan umur panjang itu tanpa batas atau sepanjang-panjangnya, bukan. Tapi mencapai umur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mencapai usia yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Misalnya nih, Tuhan sudah tentukan saudara umur 80 tahun. Tapi karena saudara konyol hidupnya, 50 tahun udah mati. Nah, itu gak boleh. Saudara harus mencapai tetap seperti yang Tuhan rencanakan. Tapi selama 80 tahun yang Tuhan rencanakan itu, saudara efektif. Bisa berguna, bisa berdampak, gak nyusahin orang, gak ngerepotin orang, bahkan masih bisa menginspirasi orang lain. Itu sebabnya kenapa kita ngajarin orang kalau bisa ya jangan merokok. Kenapa? Apa dosa? Apa ada di Alkitab? Memang gak ada. Memang gak ada. Tapi kalau saudara lakukan itu terus, bisa-bisa sebelum saudara pulang ke rumah Bapak, saudara sudah menderita duluan dan ngerepotin banyak orang. Nangkep ya? Jadi saya harap saudara mengerti dan apa jelas ya. Nah, harapan kita, goal kita adalah mengajar saudara kesehatan bukan cuman nggak boleh makan apa orang Kristen ya. Waduh, kok yang enak-enak ya. Terus nanti ya nggak apa-apa lah sekali-kali.
Atau bahkan yang paling luar biasa lagi, sembunyi-sembunyi. Melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ini konyol banget gitu loh saudara ya. Buat kita yang menyebut diri anak-anak Tuhan, orang-orang kerajaan Allah, gak pantas berbuat seperti itu sebenarnya. Melakukan hal-hal yang kita tahu gak baik, tapi kita lakukan cuman karena kita gak bisa nahan nafsu, terus kita lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan cari pembenaran. Nah, goal daripada kita bicara tentang kesehatan adalah itu sebenarnya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Kesehatan itu 3 hal. Mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita makan, apa yang kita kelola. Ya kan? Jadi ini bukan ini kata-kata dokter ini, cuman pakai bahasa saya. Sehat cuma tentang 3 hal. Yaitu bagaimana saudara berpikir. Kalau hari ini saudara berpikir tentang apa yang dibicarakan orang tentang pandemi ini, saya tahu saudara nggak lama sudah sakit. Saudara akan ketakutan sendiri sebab. Betul nggak? Bayangin, setiap pakar yang diwawancara, pendapatnya satu dengan yang lain nggak ada yang sama persis. Beda-beda, urusan vaksin aja nih sekarang. Pendapatnya beda-beda. Kita mau percaya yang mana? Nah, kita tahu di dalam perbedaan itu nggak murni berbeda sebenarnya. Ada kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu kepentingannya apa. Sudah mau denger itu? Stres. Nah, terus gimana dong Mbak? Apa yang mesti kita pikirin hari ini? Apa yang Alkitab tulis? Apa yang firman Tuhan sudah ajarkan? Betul kan? Firman Tuhan ngajarin apa? Biar 10 orang rebah di kanan kita, 1000 orang di kiri kita, gak akan menimpa kita. Gak akan membuat kita tergeletak. Kalaupun kita sakit, kita akan sembuh. Pasti. Firman Tuhan yang ngomong. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, pemerintah berasal dari Allah. Maka itu, hormati pemerintah. Ya sudah, dengar aja yang statement resmi dari pemerintah. Titik. Dan saudara akan sehat karena Tuhan yang melindungi. Titik. Duh, betul kan? Nah, kalau ada orang-orang di luar pemerintah yang bicara ini itu, dia mau pangkat jabatannya title-nya apa saja, sekolah dari mana aja, jangan percaya. Ini dari sekolah dari Jerman loh Pak, ini dari Jepang loh Pak, biarin. Kita percaya aja apa yang kata pemerintah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang nyuruh. Loh, iya kan? Sudah dengerin aja itu. Terus pikirin aja, dalam situasi seperti ini Tuhan mau kerjakan apa dalam hidup saudara. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, dalam situasi seperti ini. Nah, kalau sudah bisa mengelola pikiran itu seperti itu, sudah justru merenungkan janji-janji Tuhan, mempercayai janji-janji Tuhan, bergerak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, saya kok yakin banget imun saudara bakal kuat ya. Menghadapi flu influenza ini. Ini influenza. Cuma nularnya cepat. Yang kedua, apa yang kita makan, jelas ya. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan itu sebenarnya dibalik daripada itu adalah saudara sanggup nggak sih mengendalikan hawa nafsumu? Konyol banget makanya kalau ada orang sampai udah tahu sakit, makan aja harus dilarang sama istrinya. Itu menurut saya konyol banget. Tidak boleh ada dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut. Kemudian apa yang kita kelola? Apa yang sudah kelola? Anthony kan bilang yang paling harus dikelola itu waktu katanya. Sekarang saya mau tanya sama dia. Kamu sudah belum mengelola waktumu dengan baik? Tentang kapan, berapa lama kita harus bekerja? Berapa lama kita harus beristirahat? Berapa lama kita harus melakukan hal-hal yang lain yang kita tanpa sadari itu sedang merelaksasi? Loh, betul kan? Apa itu sabatikal? Apa itu hari sabat? Apa itu hari ke-7 Tuhan aja beristirahat sudah hari ke-7. Apa Tuhan capek? Enggak lah. Tapi dia kasih tahu kita. Itulah siklus daripada kehidupan makhluk hidup yang harus dikelola dengan benar. Jadi maksud saya begini loh. Kita seringkali udah tahu kita.
tapi kita sendiri juga yang melanggar apa yang kita tahu. Nah, asal saudara kelola itu saja. Ingat ya, kerja jangan lebih dari 8 jam. Tidur jangan lebih dari 8 jam. Kalau tidur lebih dari 8 jam, ekonomi saudara akan sakit, nggak sehat. Oh iya, 8 jam lagi pergunakan sebaik mungkin untuk mengelola yang lain. Mulailah saudara bergaul dengan orang-orang, dengan teman-temanmu, ketemu dengan banyak orang untuk itu merefresh. Itu sabatikal saudara sebenarnya. Betul kan? Lakukan hobimu. Bicaralah adakan waktu di 8 jam yang ketiga itu loh dengan keluargamu. Semua itu baik pasti hasilnya. Tapi kalau 24 jam itu 16 jam sudah pakai buat kerja, buat cuman ngumpulin yang sementara, karena sebentar lagi krisis ekonomi bakal panjang. Jangan-jangan krisisnya belum habis, duit saudara belum habis, nyawa saudara yang habis duluan. Jadi nggak perlu. Jadi jelas ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita makan, apa yang kita kelola harus benar. Kalau sudah gagal mengelola waktu, saudara akan kehilangan segala-galanya dalam kehidupan ini, termasuk kesehatan dan yang lain-lain juga. Nah, sekarang kita bicara poinnya. Kesehatan bermula dari perubahan budi. Jelas ya ayatnya ini. Ini ayat yang saya ambil dari TSI. Waktu saya masih kecil, saya berbicara, berpikir dan membuat rencana seperti anak kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya berhenti berbuat hal-hal yang bersifat seperti anak-anak. Demikian juga dengan kita. Sekarang kita seperti melihat ke kaca cermin yang kabur. Tetapi ada waktunya nanti kita akan melihat dengan jelas. Sekarang pengetahuan saya kurang lengkap. Tetapi ada saatnya nanti saya akan mengerti semuanya sampai sedalam-dalamnya, sama seperti Allah sudah mengenal diri saya. Jadi ketiga hal ini akan selalu penting, yaitu percaya, berharap, dan mengasihi. Iman, pengharapan, dan kasih maksudnya. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu adalah mengasihi atau kasih. Oke? Anak-anak gak bisa mengasihi, saudara. Percaya gak? Anak-anak berpikir dan bertindak untuk yang sekarang atau untuk kenikmatan. Betul gak kira-kira? Anak-anak cuman berpikir, bertindak yang sekarang dia lihat, yang sekarang bisa dia rasakan, yang menyenangkan. Titik. Tidak lebih, tidak kurang dari itu. Itu anak-anak. Maka itu jangan heran, ngomong-ngomong soal vaksin, saya masih ingat kan semua yang seumuran saya punya anak dulu pernah ngalami waktu mereka balita, mereka divaksin kan juga. Apa yang anak kita pikirkan tentang waktu kita ajak ke dokter? Nggak ada anak suka disuntik kan? Sekarang aja ada yang udah tua masih nggak mau disuntik, takut masih ya, trauma sama jarum. Anak-anak semua gak suka disuntik. Meskipun ada 1-2 yang gak nangis, tapi sebagian besar pada umumnya mereka gak suka dan gak mau nangis. Waktu kita bawa anak kita ke dokter untuk divaksin, si dokter bagi anak kita hari itu adalah bad guy, ya kan? Orang yang jahat, yang bakal menyakiti dirinya, betul apa enggak? Lah coba kalau kita turuti anak kita, nggak mau divaksin, nggak mau ketemu om jahat itu. Waktu kita terus malah justru bawa anak kita ke dokter, malah kita pegangi dia. Waktu dia meronta, anak kita mungkin berpikir kita juga jahat juga. Betul enggak? Karena anak kita berpikir hari itu divaksin itu sakit, nggak enak. Tapi kita berpikir bukan yang hari ini. Kita berpikir mau melindungi dia sampai
berapa puluh tahun ke depan karena divaksin itu. Meskipun rasanya sakit. Tapi kita tahu, waktu kita vaksin anak kita akan terlindungi. Sampai berapa puluh tahun ke depan. Dia akan bebas dari yang namanya cacar air, yang namanya tifus, dan lain sebagainya. Nggak tahu vaksin apa aja. Nah, itu beda kan. Kalau anak-anak nggak mikir dia. Dia cuma berpikir hari ini, enak, selesai. Tapi orang dewasa berpikir tentang masa depan. Sekalipun hari ini harus ya sedikit-sedikit tidak nyaman, sedikit sakit, sedikit berkorban dan lain sebagainya. Tapi kalau demi untuk masa depan yang jauh lebih baik dan berguna, seharusnya orang dewasa akan melakukan tanpa harus dipaksa. Bahkan kita rela lagi bayar dokternya, terus bikin janji, vaksin apa bulan depan dok? Anak saya, wah anak kita dengar makin ngamuk dia. Betul kan? Ya itulah kenyataannya. Orang dewasa berpikir dan bertindak untuk yang esensi. Dan yang akan datang. Orang dewasa harusnya dia bertindak untuk hal yang esensi. Sudah tahu nggak sih? Esensinya makan itu apa? Dari awal Tuhan menciptakan makanan itu mana? Untuk supaya bangsa Israel bisa hidup dan sehat. Karena di padang gurun gak ada dokter dan apotek dan puskesmas. Tuh, iya kan? Sekalipun Tuhan tahu nggak bangsa Israel bosan 40 tahun makan mana? Tahu lah. Kenapa dia nggak kirim yang lain-lain? Kenapa dikirim mana? Ada satu kali di Bilangan 11 kalau nggak salah. Bangsa Israel udah bosan makan mana, betul ya? Dia ngamuk-ngamuk sama Musa, pengen makan daging. Pernah baca kan? Dia ngamuk-ngamuk, dia bersungut-sungut, akhirnya Musa mengadu ke Tuhan, terus Tuhan jengkel juga. Oke, besok kirimin burung puyuh. Dikirim burung puyuh, nggak kira-kira jumlahnya. Sampai dia dikatakan yang di mulut aja dikunyah belum habis. Burung puyuh itu terus berdatangan, datang sendiri, nggak perlu dijebak, nggak perlu ditembak, nggak perlu ditangkap, dia datang sendiri ke perkemahan itu. Sampai akhirnya dia muntah-muntah, saking banyaknya yang disediakan Tuhan. Setelah dia muntah-muntah, bagaimana akhir daripada cerita itu? Justru Tuhan mengutuk orang-orang yang tidak bisa menguasai diri itu. Makan esensinya adalah sehat. Tapi hari ini makan dijadiin wisata kuliner. Luar biasa ya. Luar biasa dunia ini ya. Makan dijadiin wisata. Sudah gitu kita yang anak-anak Tuhan ikut-ikutan. Kita posting ke sana kemari mau makanan sehat kayak nggak sehat kayak, yang penting keren, yang penting tren, kita ikut promosi. Loh, betul apa enggak? Ini membongkar dogma ini. Membongkar dogma yang sudah berabad-abad, bertahun-tahun saudara tumpuk. Ada satu teman saya yang sampai hari ini mungkin masih marah sama saya. Mungkin, karena nggak pernah ngubungi. Gara-gara bikin makanan. Dia adalah sekolahnya dokter. Sekolahnya dokter, kan tahu kesehatan. Cuman dia tidak praktek sebagai dokter. Kemudian bikin makanan, open PO. Isi makanannya yang paling dominan, kontennya cuma 2. Kuning telur dan mentega. Saya ngomong, kamu buat racun, saya ngomong. Ditawarin ke orang-orang seusia saya. Ya saya tegur lah sebagai hamba Tuhan, sebagai teman, sebagai sahabat, saya kasih tahu. Nggak cocok. Apa yang kamu jual bahkan lebih bahaya daripada rokok. Iya kan? Kalau orang rokok dampaknya bisa ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi kalau saudara makan mentega sama telur tiap hari, nggak sampai setahun saudara stroke.
Iya apa enggak sih? Iya. Saya kasih tahu begitu, ngambek saudara. Tersinggung. Nah, padahal apakah nggak ada makanan yang sehat, yang keren, yang tren hari ini, yang juga kita bisa jual, bisa membuat orang jadi sehat, dan bisa jadi saluran berkat buat hidup kita? Apa nggak ada sih? Malah di Ubud itu saya lihat sekarang, bukan sekarang ya, sebelumnya COVID ya, itu lagi tren yang namanya healthy food. Yang jual orang-orang bule, harganya mahalnya minta ampun. Dan justru kebanyakan orang-orang yang ngerti kesehatan cari itu semua. Nah, kenapa kita orang anak terang tidak melakukan hal yang demikian? Tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kok kenapa justru? Nah ini saya baru nangkep. Oh pantas. Tuhan Yesus pernah memuji bendahara yang tidak jujur, betul ya? Ketidakjujurannya itu seolah-olah kok disetujui ya sama Tuhan ya? Tidak. Tuhan katakan, kok kita ini kadang-kadang anak-anak terang kalah cerdik dengan justru yang orang-orang yang belum kenal kebenaran. Ada banyak kok pekerjaan yang tidak harus membuat orang jadi sakit. Ada banyak kok makanan yang sehat dan hari ini bisa juga jadi tren. Banyak kok. Kenapa kita mesti milih yang justru tidak sehat? Nah ini kan bicara tentang pikiran kan. Pola pikir kita bagaimana tentang itu semua. Makanya kenapa dulu kita kan nggak tahu, sekarang sudah jarang ya. Zamannya masih tren seminar tentang kesehatan. Waduh, berbulan-bulan seminar kesehatan, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, begini, begitu. Pakar ini dipanggil, dokter itu dipanggil. Wah, ya cuman beberapa bulan aja. Setelah itu apakah masih dilakukan semua hari ini? Enggak kan? Kita balik lagi seperti yang dulu. Awal-awalnya saja. Nah, terus saya pikir ya percuma. Kalau kita sebenarnya belum berubah cara kita berpikir, mengerti dengan benar apa itu kesehatan, semua itu cuman ya sebentar aja. Tidak akan merubah apa-apa. Sama kayak Pak Joni Herjawan terakhir bilang kan, waktu COVID ini membuat kita jadi bersih. Sebentar-bentar cuci tangan, benar-benar cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Tapi setelah COVID ini nanti selesai, apa kita tetap mau bersihan seperti itu? Atau kita balik lagi di kehidupan yang sebelumnya? Terserah saudara. Tapi kalau saudara mau sebentar-sebentar cuci tangan, gak ada salahnya juga. Baik juga kan sebenarnya. Tapi seringkali manusia enggak. Dia cuma melakukan karena takut, karena tertekan, karena katanya, karena begini begitu, tapi nggak ngerti kebenarannya sebenarnya apa sih? Tujuannya apa sih? Nggak ngerti. Makanya apapun yang dilakukan tidak pernah konsisten dan menghasilkan buah. Ya. Nah hari ini saya ingin kita memahami ini. Nanti keluar dari tempat ini, buat kita yang sudah tidak lagi berpikir seperti anak-anak, nggak cuma lagi berpikir yang sekarang kenikmatan, dia udah akan tahu sendiri. Mau makan juga nggak perlulah dilarang-larang, udah tahu sendiri. Saudara sudah tahu kelemahanmu apa, engkau nggak bolehnya itu apa, ini baik atau buruk bagi kesehatan, juga jangan dihubung-hubungkan dengan dosa dan lain sebagainya, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Tapi hubungannya adalah berguna apa enggak buat kita, baik enggak buat tubuh kita. Nah kita mesti ngerti, bukan masalah enak enggaknya, bukan masalah enak enggaknya. Enak, tapi kalau ke depan membuat saudara harus tergeletak, saudara mau lakukan terus. Kita mau lakukan terus, anak-anak berarti. Enak, tapi bahaya nih.
ke depan bikin kita sengsara nih. Ke depan bikin anak istri suami kita menderita nih. Mikir kita kan. Maka itu saya tambahkan di sini, anak-anak berpikir bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia nggak mikirin orang lain bakal susah. Dia nggak mikirin. Betul nggak? Makanya ada banyak gembala Komsel yang sampai ngomong, gimana nih Pak, suruh bayar iuran Taman Mumbul yang cuma 250.000 aja nggak mau, suruh ikut BPJS aja nggak mau. Itu anak-anak itu. Dia berpikir apa? Antar kalau ada apa-apa kan gereja yang tanggung. Loh, betul kan? Ada nggak di sini yang begitu? BPJS-nya nggak dibayar, Taman Mumbulnya iurannya nggak dibayar, biarin ntar mati mau dibuang ke sungai juga nggak apa-apa. Sering bikin pernyataan tulis, ntar kita buang beneran dia ke sungai. Loh, iya kan? Seringkali kita mikirin diri kita sendiri. Cuman bayar iuran 50.000 aja, bayar BPJS aja nggak mau karena kita tahu nanti orang pasti repot ngurusin kita. Coba bayangin saudara. Tapi ngakunya anak raja lah, anak Tuhan lah, jadi dampak lah, jadi terang lah, macem-macem. Orang ketawa ngelihat kita, nggak ngomong aja sama kita. Tapi dia ketawa dalam hati, kamu itu ngapain sih? Kamu ngurusin cuman yang sederhana itu aja, nggak sanggup. Cuman jadi sedikit lebih dewasa untuk kepentinganmu sendiri aja, nggak becus. Kok mau ngomong jadi dampak? Nggak salah sih, saudara punya visi pengen jadi berkat buat dunia, nggak salah. Tapi sebelum saudara jadi berkat buat dunia ini, rubah dulu hidupmu. Rubah dulu mindsetmu. Rubah dulu kelakuanmu. Loh, betul ya? Seringkali kita punya mimpi terlalu besar. Mau jadi berkat buat banyak orang. Tapi ngerubah diri sendiri yang simpel-simpel, yang kecil-kecil, yang gak ngerepotin orang ujungnya. Gak mau kita. Saya berharap selesai hari ini nih, hari Rabu besok kita Komsel, gak ada lagi tunggaan MPAG. Gak ada lagi tunggaan BPJS. Loh, kalau saudara gak mampu, sudah merasa bayar BPJS 150.000 itu aja gak mampu, ngomong. Tapi jangan gak dibayar, ngomong. Kita bahkan siap untuk membantu mensubsidi. Daripada ntar saudara sakit, lebih mahal lagi biaya dan ngerepotin banyak orang gitu loh. Iya kan? Nah ini tanda nih. Anak-anak cuma berpikir bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri aja deh. Nah kalau kita seperti ini, mau sehat itu sulit, saudara. Ya, sehat itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Nggak cukup, saudara cuma minum vitamin dari luar negeri, nggak cukup. Nggak cukup, saudara cuma makan makanan yang mahal-mahal, nggak bisa. Orang dewasa berpikir untuk orang lain juga. Kenapa kita mau sepakat bicara tentang ngatur keuangan, ngatur keluarga, terus kemudian ngatur kesehatan? Kenapa? Karena kita berpikir orang lain. Karena kita nggak cuman mau berpikir tentang diri kita sendiri. Loh iya kan? Yang sehat nih ya saya kasih tahu. Tapi bukan berarti kita tidak ada diakonia. Diakonia kan selalu ada selama tempat ini namanya rock, tetap disebut orang sebagai gereja, diakonia itu memang pasti ada. Pasti ada. Tetapi yang ideal, yang sehat, diakonia itu untuk membantu orang-orang yang belum beriman sebenarnya. Atau orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Sebenarnya. Kenapa? Lo kan lucu, saudara. Kalau saudara kenal Tuhan sudah bertahun-tahun, untuk ngurusin urusan keuangan itu aja belum beres. Aneh kan?
Betul nggak? Padahal kita bicara bahwa Tuhan kita Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi berlimpah, Allah yang memelihara. Terus kita kenal bertahun-tahun, udah pelayanan lagi, tapi kita kekurangan. Saya mau kasih tahu, saudara sedang melabelkan apa dalam dirimu? Saudara sedang pasang label apa sebenarnya? Jadi gak heran, mau saudara jago khotbah pun, saudara pinter ngomong pun, gak heran saudara gak menghasilkan buah. Gak heran gak ada orang tertarik untuk datang ikut menyembah siapa yang saudara sembah. Gak heran. Iya kan? Orang akan berpikir, loh kok lucu nih orang ya. Dia bilang Tuhannya begini. Tapi kok dia sendiri gak menunjukkan itu semua? Kok dia gak mengalami apa yang dia omongin itu semua ya? Betul kan? Jadi kita mau bikin apa? Sudah mau ngundang artis Korea yang hari ini lagi top itu di tempat ini. Ya ini akan rame penuh. Semalam itu aja. Semalam itu aja. Begitu artisnya pulang ya sepi lagi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tetapi waktu saudara mengalami perubahan, budi saudara, pola pikir saudara, dan itu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dalam kehidupanmu, itu yang Tuhan Yesus ngomong, buahmu tetap. Dan buah itu nanti akan menarik orang-orang bakal datang juga ingin mengikuti apa yang kita alami di tempat ini. Memang 3 tahun terakhir ini saya kalau khotbah jarang ketawa-ketawa lagi ya. Kalau dulu kan sering ketawa-ketawa lucu-lucu. Sekarang udah nggak ada karena akhir zaman ini. Udah khotbahnya harus yang kencang-kencang. Iyalah. Kalau kita bercanda terus ya seneng sih. Tapi terus ya ampun, udah belasan tahun jadi orang Kristen, gara-gara Covid aja bingung semua. Gimana ini? Bukan saya menghakimi saudara loh ya, tapi saya waktu merenung, waktu saya berpikir Tuhan, jangan-jangan saya salah ngajar nih. Jangan-jangan saya salah jadi role model ini. Jangan-jangan saya salah mengembalakan ini. Kok begini Tuhan? Loh, itu saudara. Maka itu yang membuat saya harus berbicara seperti ini. Harapan saya sebenarnya waktu kondisi ini terjadi, kita semua berbondong-bondong justru berkumpul untuk memberikan sesuatu yang kita punya. Untuk apa? Untuk membantu pemerintah. Untuk memenangkan desa ini. Untuk memenangkan kecamatan ini. Kalau perlu memenangkan kota ini. Orang harus lihat bahwa dalam kondisi sesulit apapun, kita tetap dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dan jelas ada. Nyata. Saya percaya kalau itu terjadi. Yang namanya penuaian besar-besaran itu bukan hal yang mustahil, saudara. Itu bukan hal yang mustahil. Nah, terakhir saya kasih ayat lagi. Apa hubungannya dengan ibadah yang sejati? Loh, itu ibadah yang sejati menurut saya. Jadi saudara jangan muluk-muluk ya. Jadi jangan pikir ibadah yang sejati itu saudara datang ke kebaktian ini. Terus waduh, jangan ganggu ya. Gue lagi menyembah ini. Sampai saudara mungkin berlutut, jeduk-jedukin kepala ke lantai kali. Wah, teriak-teriak, nangis mungkin. Saudara pikir itu ibadah yang sejati. Itu ritual namanya, saudara. Nggak salah sih, tapi nggak esensi. Nggak esensi. Ya. Nah, ibadah yang sejati itu apa? Nah ini, berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang tidak dewasa, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Betul kan? Itu tadi yang ide-ide yang seperti tadi itu. Makan untuk memuaskan hawa nafsu, makan dijadiin jadi kayak sebuah wisata. Itu siapa yang bikin ide begitu itu? Dunia ini atau gereja? Ya nggak tahu lah, kalau sudah terlibat juga ya nggak apa-apa lah. Yang penting rubah menunya.
Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci, ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuh, ya kan? Cari ibadah yang sejati, ibadah yang baik, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah dinamika kehidupan yang dewasa sebenarnya. Kehidupan di luar tempat ini. Dalam keluarga, bagaimana saudara belajar menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang tunduk kepada suami, yang menolong suami dalam segala kesulitannya sudahan menghadapi kehidupan ini. Mengatur keuangan dengan bijaksana, bukan menghambur-hamburkan uang karena hawa nafsu, tapi mencukupkan keadaan kita dengan apa yang ada sekalipun itu nggak tren hari-hari ini. Itulah ibadah yang sejati sebenarnya. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan mengelola bagaimana kita berpikir menyikapi segala keadaan. Apa yang kita konsumsi. Betul kan? Bagaimana mengatur waktu kita. Karena tubuh ini didesain Tuhan bukan dipakai untuk 24 jam sehari. Itu semua sebenarnya adalah ibadah yang sejati. Yang menyenangkan Tuhan. Karena dengan demikianlah dipastikan hidup saudara bakal bisa jadi berkat. Itu pun belum tentu jadi berkat, saudara. Belum tentu. Tapi punya peluang untuk saudara bisa jadi berkat, untuk saudara bisa memuliakan Tuhan, untuk saudara bisa berguna bagi pelayanan kerajaan Allah. Kalau ketiga hal itu terpenuhi. Betul ya? Saudara, percaya saya saudara. Kalau salah satu ini pincang, rumah tanggamu nggak harmonis, keuanganmu nggak sehat, kesehatanmu buruk, saudara nggak bisa maksimal dipakai Tuhan. Kalaupun saudara mau. Sulit. Yang pasti saudara akan nyusahin orang-orang di sekelilingmu. Bukan berarti kita nggak mau disusahin loh ya. Bukan berarti kita nggak mau direpotin. Mau. Tapi alangkah baiknya kalau saudara pergunakan hidupmu itu, iya kan, untuk juga menolong orang-orang yang di luar Tuhan. Supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Supaya akhirnya mereka bisa ketemu Tuhan. Kan gitu sebenarnya. Jadi ini simple. Sederhana banget. Tapi butuh keputusan, butuh komitmen untuk kita mau jadi dewasa itu memang. Dewasa kan bukan masalah umur kan. Yang masalah umur itu tua. Tua itu masalah umur. Tapi dewasa itu bukan masalah umur, saudara. Ada banyak kok saya lihat yang lebih tua justru malu-maluin. Yang jauh lebih muda malah kelihatan dewasa. Udah ada kok kelihatan buktinya. Ada. Makanya Paulus ngasih tahu Timotius, jangan kamu minder Timotius, gak usah khawatir. Meskipun kamu muda, yang tua banyak yang malu-maluin, maksudnya Paulus. Gak usah minder. Tetap jadilah contoh buat semuanya, baik yang muda juga yang tua. Syukur-syukur gak cuma yang muda, yang tua pun bisa terinspirasi dan berubah lewat kedewasaan daripada seorang anak yang masih umurnya masih muda. Oh iya saudara, iya, kita harus tampilkan itu, ya. Nah, waktunya sudah pas habis. Hari ini
Saya tahu ini nggak langsung selesai. Begitu dikotbahkan sekali, saudara besok jadi dewasa semua. Saya tahu enggak. Untuk itu, saya minta semua daripada kita yang terlibat dalam pelayanan ya. Gembala sektor, gembala komsel, dan semua yang mengajar di tempat ini ya. Musik boleh kembali semua. Yang mengajar di tempat ini. Saya rindu renungkan hal-hal yang demikian. Menurut saya ini dasar, saudara, fondasi. Ya, ini fondasinya dulu. Kalau fondasi yang kita bangun ini, 3K yang kita kerjakan, keluarga, keuangan, dan kesehatan ini benar-benar solid. Nanti yang lain-lain ya, yang lain-lain kita mau bicara apa yang lain nanti? Mau bicara penginjilan, evangelism, mau bicara praise and worship, mau bicara yang lain-lain, kita taruh di atasnya. Dan akan, percayalah, rumah itu mau atasnya semewah apapun, bagus. Tapi kalau fondasinya sudah nggak beres, tinggal nunggu ambruk. Nunggu ambruk aja. Begitu digoncang, rubuh dia. Apapun yang bagus yang saudara taruh di atasnya, hancur semua. Nggak ada gunanya lagi. Tapi kalau fondasinya benar dulu, solid dulu, nanti kita taruh di atasnya. Ya, praise and worship, ya sekarang nggak bagus, nggak usah khawatir. Kalau semuanya dewasa, tinggal tunggu waktu akan bagus. Pastilah, orang suruh nyanyi tiap minggu 2 tahun, masa nggak lebih bagus sih? Pasti lebih bagus sebenarnya. Cuma kenapa nggak bagus-bagus? Belum dewasa, men. Fondasinya yang buat nggak bagus itu karena ribut terus. Kenapa? Karena masih mementingkan dirinya sendiri, masih mikirin maunya sendiri. Tapi coba kalau itu fondasinya udah benar, nanti pasti bagus sendiri dia. Apapun itu yang kita bangun di atasnya, dia akan kokoh, bagus. Nah, waktu itu otomatis membuat kita akan lebih bagus nanti. Loh, iya kan? Apapun, sudah mau nyanyi, mau ngajar, mau ngadain ibadah, ya pasti tahun pertama sama tahun ke-10, tahun ke-10 pasti lebih baik. Udah, pasti orang kita udah biasa dari hari ke hari melakukan, kan pasti terlatih jadi lebih bagus. Semuanya akan jadi lebih bagus. Cuman kan kita bukan cari yang di atasnya sebenarnya. Kita mau buat solid yang di bawahnya. Yang atas cuman hasil. Nah, yang di atas ini memang yang akan jadi seperti marketingnya. Yang akan menarik banyak orang datang. Yang akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Akhirnya. Tapi bangunlah dulu yang di bawah. Semua pelayan Tuhan di tempat ini, perhatikan baik-baik. Bagaimana keadaan rumah tanggamu? Bagaimana keadaan rumah tangga orang-orang di sekitarmu? Bagaimana keadaan rumah tangga orang-orang yang ada di dalam komselmu? Perhatikan baik-baik. Yang kedua, perhatikan urusan keuangan mereka. Bicaralah dengan berani dan jujur dan tulus. Jangan sungkan, jangan juga menghakimi. Tapi jangan juga didiemin, dicuekin. Karena sudah gak mau konflik. Banyak orang begitu kan? Gak mau konflik, gak mau ribut. Tahu gak bener, didiemin. Nah, menurut saya gak boleh. Kita harus kasih tahu dia. Ngatur keuangan dengan benar. Oh, tersinggung nanti Pak, gak apa-apa. Termasuk itu tadi, urusan kesehatan. Ya, jadi kita mesti dewasa menanggapi hal semacam ini. Nah, kalau ini ada, mau COVID sampai 10 tahun lagi vaksinnya nggak ketemu, nggak ada problem. Kenapa? Tuhan itu nggak janji menyertai saudara selama masa COVID aja. Tuhan itu janji menyertai saudara dari zaman para rasul sampai akhir zaman. Nah, kalau dia menyertai, ya sudah pasti ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada macam-macam di dalamnya.
Dan dia berjanji melakukan itu sampai akhir zaman. Apa yang kita takutkan lagi? Gak ada.